Kita buka bersama Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, judul perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus, ya. Ayat yang pertama di sana dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Hari ini tuliskanlah kepada jemaat di FIFA, Plaza Indonesia. Amin. Ya, dikatakan inilah firman dari Dia, dari Tuhan yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Ayat 2 baca bersama, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Aku tahu dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pani yang ada di Taman Firdaus. Ayat ini berkata, siapa bertelinga? Siapa yang bertelinga di sini? Jadi saudara mau mendengar? Coba pegang telinganya, enggak budek toh? Ya, saudara, dikatakan di sini luar biasa firman ini ya. Jemaat di Efesus, saudara. Ya, ditujukan surat ini. Ayat yang kedua tadi berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, ayat 2 coba ditayangkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, jemaat di Efesus ini luar biasa ya. Dikatakan mereka itu yang pertama, Tuhan tahu segala yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Ya, saudara, apapun yang kita lakukan ini Tuhan tahu. Bukan Pak Konrad saja yang tahu. Kalau Pak Konrad tahu sebatas yang dilihat. Tapi Tuhan tahu, sampai ke dalam-dalamannya Tuhan tahu. Dan di sini Tuhan bilang, tuliskan kepada jemaat itu, aku tahu, jemaat FIFA, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Ya, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jemaat ini baik enggak? Luar biasa enggak? Jerih payahnya, ketekunannya, ya. Pokoknya mereka ini rajin, luar biasa. Dan Tuhan bilang, aku tahu juga mereka bukan hanya berjerih payah, mereka bekerja baik, pekerjaannya baik, ya tekun juga, semua baik. Bahkan bukan cuma itu, saudara. Ya, Alkitab berkata, Tuhan juga tahu, ya mereka itu tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Ya, kalau ada orang yang berbuat jahat rasanya, gitu ya. Ini orang kok jahat ya. Ya, kok selingkuh terus enggak tobat-tobat ya. Ini orang kok gini, dia enggak sabar. Bahkan bukan cuma itu, jemaat di Efesus ini telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ada orang-orang yang tampil mengaku-ngaku mereka hamba Tuhan, mereka rasul. Ya, kalau ada yang asli selalu ada yang palsu. Benar enggak, saudara ya? Tas saudara itu ada yang palsunya. Ya, bahkan ada yang terlihat seperti asli loh. Ya, teman saya bilang, "Nggak usah beli yang mahal-mahal Bu di Plaza Indonesia, beli di Mangga 2 saja." Ya, harganya jauh lebih murah. Kelihatannya asli juga loh Bu, itu kulitnya sama loh. Ya, dari China tapi.
Ya, kalau itu pakai kulit sapi, yang di China dari kulit ayam. Keripik dong. Ya, sepintas terlihat sama. Tetapi barang yang asli sama yang palsu pasti beda. Dan satu saat akan teruji. Nah, jemaat di Efesus ini, mereka tuh bisa membuktikan loh, hamba Tuhan asli sama palsu. Loh, jemaat di sini bisa enggak buktikan yang asli sama palsu? Ayo, ya ini pendeta asli sama palsu bisa dibuktikan enggak? Tahu enggak bagaimana membuktikannya? Saya juga enggak tahu. Ya, tapi mereka bisa loh. Dan Tuhan tahu, Tuhan bilang aku tahu bahwa engkau itu telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya mereka bukan rasul. Dan benar kata firman Tuhan, akhirnya benar engkau mendapati bahwa mereka semua itu pendusta. Jemaat di Efesus berhasil membuktikan itu nabi palsu, itu rasul palsu, itu hamba Tuhan palsu. Tuhan bilang aku tahu dan kau berhasil membuktikan. Ayat yang ketiga bahkan lebih luar biasa lagi, di sana dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini jemaat luar biasa loh, mereka tuh menderita karena nama Yesus, sabar. Dijalani, disyukuri, mereka sabar. Ya, memang ada orang-orang tuh yang memang karunianya menderita. Dan dia sabar. Saya ingat teman suami saya dulu, saudara, datang ke rumah. Ya, dia itu ya sebenarnya ada uang, kaya, diberkati. Cuma memang ya dia kalau datang ke rumah itu naik motor, motornya tua sekali. Dia pakai jaket itu jaket hadiah motor Honda yang sudah lusuh, sudah tua sekali. Dia pakai celana coklat. Lalu dia datang, dia bilang sama suami saya gini, tahu enggak celanaku ini? Ini celana pramuka zaman kita SMA dulu loh. Terus saya bilang, iya saya tahu. Itu jaketmu juga jaket hadiah motor jadulmu itu kan. Kalau enggak dikasih hadiah kau enggak punya jaket kan. Lalu saudara satu saat dia bilang begini. Ya, dia tuh tiap datang itu bawa rantang, susun gitu ya. Di bawah tuh ada nasi. Nomor 2 ada sayur bayam bening. Terus di tengah di 3 itu tempe tahu goreng sama sambal. Kalau datang ke rumah saya bilang, enggak usah dimakan. Saya masak babi rica loh. Lebih enak ini makan. Iya nanti tak makan, tapi ini tetap tak makan dulu. Kenapa? Sayang ya, ini 5.000. Aku tiap hari tuh makannya ini, tiap hari dia makan itu. Lalu saya jengkel lihat dia saudara. Karena orang ini kok menderita sekali loh. Padahal dia tuh enggak terlalu menderita, tapi dia bikin hidupnya menderita. Ada orang-orang itu sebenarnya dia enggak harus menderita, tapi dia sabar menderita. Karena dia cari-cari sendiri itu penderitaan. Ini menderita karena kebodohan ini. Saya jengkel, saya bilang sama suami saya, aku nek ya lihat dia itu. Jadi baunya kan apek toh. Karena jaketnya jaket dari zaman dulu, celana pramuka zaman SMA dulu masih dipakai. Bukan karena miskin loh. Kalau karena miskin beda cerita. Dia lebih kaya dari kita waktu itu, punya mobil, rumahnya besar, usahanya besi lagi. Satu kali dia tanya sama saya gini, Kak Debbie, menurut Kak Debbie saya ini karunianya apa? Kenapa saudara tertawa? Ya dengan lantang saya bilang kayaknya kamu tuh karunia menderita. Dia langsung sedih mukanya dan dia pamit pulang. Ya udah aku tak pulang dulu ya. Saya tuh merasa berdosa, saya bilang sama suami saya, aduh saya salah ngomong kali ya. Tapi tadi tuh saya bercanda tuh loh. Ya masa dia masukin hati, gimana ya caranya suami saya bilang biar aja emang bener kok dia karunia menderita. Besok dia datang lagi saudara. Dia bilang sama suami, saya mau ketemu istrimu, mau konseling. Lalu dia bilang begini, Kak Debbie, dia panggil saya Kak, dia menghormati ya. Kenapa Kak Debbie bilang saya karunia menderita? Waduh saya bilang, wah cilaka ini kepahitan dia ini gara-gara omongan. Saya bilang, aduh sorry ya, aku tuh cuma bercanda loh. Bercanda. Ternyata masuk di hatinya saudara. Saya minta maaf ya. Saya tuh kemarin enggak bener. Saya tuh cuma bercanda. Mulut saya ini memang iseng. Enggak Kak Debbie. Tapi memang bener. Wah jadi panjang nih ceritanya. Malah bener dia punya karunia menderita lagi. Kenapa? Kemarin tuh loh aku punya uang 100 juta. Tak taruh di saham. Temen nawari. Saya taruh
Habis itu saya berapa bulan ini mau saya minta, dia bilang habis, ludes, enggak ada lagi. Terus saya itu kemarin jual mobil. Ya karena saya butuh uang untuk dagang, karena uang itu sudah saya taruh semua di saham-saham, ternyata hilang semua. Saya jual mobil. Ada orang datang mau lihat, dia bilang boleh nggak saya test drive, pinjam kuncinya, dikasih sama BPKB-nya. Ya orangnya pergi nggak kembali sampai hari ini. Jadi dia tuh ngomong sama saya sambil bercucuran air mata. Dia bilang, iya makanya kemarin waktu Kak Debbie bilang aku karunia menderita, bener. Saya bilang astaga, uang ratusan juta kamu taruh di saham. Terus kau tiap hari makan tempe goreng sama sayur bening. Menderita sekali hidupmu. Saudara, ada penderitaan yang memang dari Tuhan. Tapi ada penderitaan yang memang kau buat-buat sendiri. Nggak sekarang ya. Jadi saudara, penderitaanmu itu karena apa? Karena menderita sendiri atau karena Tuhan? Dikatakan jemaat ini saudara, mereka sabar dan menderita loh. Tapi ini oleh karena nama Tuhan mereka menderita, jelas. Ya bukan karena kayak dia itu uang ada ditaruh di saham, dia makan tempe tiap hari. Kesian kan? Menderita. Ini dikatakan mereka menderita karena nama Tuhan Yesus dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, ini jemaat. Kayaknya jemaat Viva kalah nih sama jemaat Efesus. Ya, jemaat di sini mengenal lelah atau tidak? Ya, tidak ya. Semua juga tidak mengenal lelah ya. Tapi tidur terus ya. Ini tidak mengenal lelah. Mereka itu semangat saudara. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, seseorang bisa melakukan segala sesuatu dengan hebat tanpa dia mengasihi Tuhan, tanpa dia mengandalkan Tuhan. Banyak orang bahkan melayani Tuhan, mereka tidak mengasihi Tuhan lagi. Tapi hebat, ya. Hebat dalam pelayanan, hebat dalam pekerjaan, dalam berbisnis, hebat. Tapi dia nggak mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang aku mencela engkau? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, entah pekerjaan, pelayanan atau apapun, harus didasari akan kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya ada orang-orang yang melayani tapi dia nggak mengasihi Tuhan. Bagaimana si orang itu bisa jatuh dari kasih yang semula? Saudara, di dalam proses pertobatan di hidup kita itu ada tahap-tahapan. Ketika seseorang bertobat, itu ada yang namanya cinta mula-mula kepada Tuhan. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, ada 3 tahapan di dalam kasih yang mula-mula itu. Ketika orang bertobat menerima Yesus, yang pertama itu adalah tahap proses ya, dia itu dibenarkan. Waktu orang ketemu Tuhan, dia berjumpa Yesus, ini kita berdosa nih. Ya, lalu kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha kita, itu adalah pemberian Tuhan. Ya, jadi saya ini waktu dipanggil Tuhan bukan saya baik loh. Saya ini penuh dosa, saya mau bunuh diri. Tapi Tuhan benarkan saya karena kasih karunia. Makanya saya itu gak terlalu peduli kalau saya misalnya berteman dengan seseorang. Lalu ada yang bilang, ih ibu berteman sama dia ya. Ibu gak tahu itu dia itu dulu seperti apa. Saya bilang itu kan dulu. Itu masa lalunya. Saya pun punya masa lalu. Tapi kan sekarang dia gak seperti itu. Sekarang kan dia sudah berubah. Ya mungkin Tuhan sudah lupa dosanya tapi kau masih ingat-ingat. Ya kau yang harus bertobat, amin. Waktu kita bertobat kita ini gak ada yang benar. Ini loh kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi itu hasil pembenaran dari Tuhan. Semua kita, termasuk saya. Orang saya waktu dijamah Tuhan, saya mau bunuh diri, penuh dosa, hidup saya hancur. Tapi saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia. Itu tahap awal orang pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Ini jangan dipakai, diterjemahkan untuk sekarang ya, setelah sudah pelayanan, lalu bersinah. Homo, selingkuh, terus ngomong, kita kan dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia, pret. Itu sesat itu.
Ada tahapan. Ini loh yang namanya kita tidak boleh tinggalkan kasih yang mula-mula itu. Ya, pertama kali kita bertobat, kita dibenarkan sama Tuhan. Nggak peduli sehitam apapun dosamu. Dikatakan sejauh langit dari bumi Tuhan buang. Ya seperti timur dari barat. Dia membuang semua dosa dan pelanggaran kita. Tidak diingatnya lagi. Asal kita bertobat. Tapi manusia ingat nggak? Ingat terus manusia itu. Nggak mungkin lupa. Karena manusia memang cenderung ingat yang jelek. Ya. Makanya saudara saya tuh berteman, ibu enggak tahu ya dia itu ya, ibu enggak tahu ya itu ya. Ya, saya tidak mau tahu. Yang saya lihat dia yang sekarang. Tuhan sudah lupa. Ini namanya proses kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi setelah kita dibenarkan saudara, itu ada proses yang kedua, tahap kedua kita masuk dalam proses pengudusan. Waktu kita dibenarkan di sini ini, apakah kita sudah benar? Belum, tapi Tuhan yang benarkan kita. Bukan usaha kita, bukan karena kita benar, kita diterima kasih karunia itu maksudnya di sini. Kita dibenarkan karena kasih karunia, tapi kita sudah benar belum? Belum kan? Kita masih berproses, tapi Tuhan terima kita sebagai anak. Tuhan angkat kita, aku terima kau memang kotor, banyak dosa. Ya, kita ketemu anak di pinggir jalan, tidak berorang tua. Anak ini kotor, dekil. Waktu kita peluk dia, kita terima sebagai anak, dia sudah bersih? Belum, masih kotor, tapi sudah diterima kan? Karena Bapa membenarkan kita, dia memberi kita kasih karunia, dia angkat hidup kita dari kekotoran itu. Nah, sekarang proses pengudusan. Anak ini dibawa pulang, dimandiin toh. Kita yang tadinya belum benar ini, waktu saya terima Yesus, saya ini kan masih pemarah, masih ya tukang gosip, mungkin ada yang masih merokok, ada yang masih mabok, ada yang masih bersinah. Tapi kita sudah diterima Bapa dulu. Setelah kita menerima kasih karunia, kita masuk ke tahap yang berikutnya, itu pengudusan. Nah di sini nih kita berproses. Kasih mula-mula itu begini. Kita mau berjalan setiap hari dari kekudusan kepada kekudusan. Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Yang tadinya kita tukang marah-marah. Hari pertama Tuhan, saya dulu begitu. Waktu saya bertobat, Tuhan, terima kasih Engkau terima aku nih kotor. Aku nih banyak dosa. Saya mulai bikin data list dosa-dosa saya yang terikat loh. Pemarah 1. Ya. 2 apa lagi? Dia penipu. Ya 3 apa lagi? Ya semua tulis saudara. Mau perokok, pesina, penjudi, tulis semua. Karena nih kita masih ada dalam diri kita. Tapi Tuhan sudah beri anugerah, dia terima kita. Nah kasih mula-mula itu, kita nih karena mencintai Tuhan. Kita ingin menguduskan diri kita supaya kita ini boleh selalu dekat dengan Tuhan. Kita menghormati kasih karunia itu. Aku mengasihi Tuhan dan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Amin saudara. Makanya ketika Yesus ketemu Nikodemus, Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Dia itu adalah salah satu anggota Sanhedrin. Adalah orang terpilih dari seluruh agama Yahudi. Orang Farisi itu mereka punya sekte yang terkeras, paling fanatik. Kurang apa Nikodemus itu? Guru loh. Tapi waktu ketemu Yesus Tuhan bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Dan dia tanya maksudnya itu apa? Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku lalu lahir lagi? Tuhan bilang kamu seorang pengajar, pemimpin agama Yahudi. Tapi kamu gak ngerti maksud yang aku kasih tahu kepadamu? Yang lahir dari daging itu daging. Dan kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya apa? Kita nih harus dibersihkan. Kasih mula-mula itu saudara. Saya dulu ketika bertobat terima Yesus. Setiap hari saya koreksi diri di hadapan Tuhan. Tuhan lepaskan aku dari amarah.
Karena marah itu tidak berkenan loh kepada Tuhan. Kita boleh marah, itu normal. Tapi kalau marah-marah itu sakit jiwa. Amin saudara? Iya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, sakit jiwa saudara. Ya, dan jiwamu itu belum dipenuhi oleh firman Tuhan. Kalau engkau ada dalam kasih yang mula-mula, setiap hari kita nih pengen, Tuhan aku pengen berubah. Aku pengen lebih kudus lagi Tuhan. Aku nih terikat dengan ini, lepaskan aku Tuhan. Itu loh, orang jatuh cinta itu selalu pengen berubah saudara. Makanya dalam sebuah rumah tangga, kalau engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula, ya kacau rumah tangga itu. Karena kasih yang mula-mula itu selalu pengen memberi yang terbaik buat yang dia kasihi. Amin. Suami pengen berubah untuk istri, istri pengen berubah untuk suami. Nah kalau itu sudah tidak ada, tidak mungkin bisa. Ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita nih pengen beri hidup yang terbaik. Itu jemaat di Efesus, mereka masih bekerja giat, mereka tekun, rela menderita, tapi sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tidak ada lagi sebuah keinginan yang mempersembahkan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku rindu. Saudara, betapa berbahaya loh. Ketika kita ini terus berjalan sebagai orang percaya, apalagi sekarang masuk pengajaran-pengajaran, ya kasih karunia. Tadi saya khotbah di satu gereja, ada jemaat yang tanya, loh Bu, berarti keselamatan itu bisa hilang ya? Dari pihak Tuhan tidak pernah hilang. Kitalah yang membuang keselamatan itu bisa. Karena kita tidak menghargai. Karena kita tidak menghormati Tuhan. Kita hidup sembarangan, ya. Bisa saudara kita buang keselamatan itu, kita yang buang. Karena itu hati-hati saudara. Yesus berkata kepada jemaat Efesus, Tuhan bilang kamu itu memang begini rela menderita. Ya, kamu gini tapi aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Setelah kita ini terus dalam pengudusan oleh Roh Kudus kita minta Tuhan. Karena saudara hanya orang-orang yang karakternya dibentuk seperti Kristus yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada pemarah nanti masuk surga. Saudara bayangkan kalau orang pemarah masuk surga, kacau surga tiap hari berantem toh. Jadi sekarang ini latihan, amin. Jangan marah-marah, amin. Bilang amin. Tidak usah memandang saya dengan tegang begitu mukamu. Baru aja saya bilang ini sudah marah ya. Di sorga enggak ada orang marah-marah, suami istri di rumah belajar latihan jangan marah-marah, amin. Yang rela aminnya, ya. Belajar setiap hari itu banyak memuji Tuhan, senyum. Yang masuk sorga itu orang-orang yang banyak senyum. Saudara tersenyum aja berat, jangan mimpi kau masuk sorga. Mukanya ketekuk. Jangan, ayo kita latihan sekarang nih. Kita lagi proses latihan sekarang untuk mencapai warga kewargaan kita yaitu di sorga. Ya, jadi latihan yuk, jangan marah-marah, jangan ini dirubah dalam kekudusan menjadi seperti Kristus. Nanti ketika menjelang kedatangan Tuhan, kita masuk di dalam proses kemuliaan, kita mengalami masa pengangkatan. Siapa yang rindu saudara untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kita semua rindu. Hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang mengkhawatirkan. Orang nanya, Bu, bagaimana menurut Ibu masalah nyamuk? Ya, ini nyamuk Ibu mau dilepas nih di Indonesia Bu. Ya, kita bagaimana Bu ini? Ibu harus menyuarakan loh. Emang saya mau menyuarakan bagaimana? Saudara, saya bilang, enggak usah takut. Kalaupun itu harus terjadi, biarkan saja. Percaya, kalau belum waktunya mati, enggak mati. Biar kau digigit nyamuk puluhan ribu kali, enggak mati kau. Buktinya pandemi COVID. Kalau belum waktunya mati, biar kena COVID berkali-kali. Saya ini semua varian loh saya rasa. Sudah saya coba. Enggak mati tuh. Berarti memang belum waktunya mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar kau enggak digigit nyamuk. Enggak. Digigit tikus saja, tetanus mati kau. Lagi duduk di depan televisi nonton, kalau sudah waktunya mati ya,
Mati. Nggak usah terlalu takut. Bu, ini lagi belum selesai nyamuk. Udah ada berita lagi, kutu busuk. Sekarang sudah sampai di Singapura. Bahkan dalam waktu sebulan ini naik 40% kutu busuknya. Di sofa, di tempat tidur, di karpet, semua kutu busuk. Ih, ngeri lu saya lihat videonya itu. Di hotel-hotel kutu busuk semua. Ini katanya kutu busuknya mau datang ke Indonesia. Ya, sudah beli tiket dia pesawat. Saya bilang enggak usah. Memang makanya Alkitab bilang zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggetarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Di mana tempat kita berlindung? Firman Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, hiduplah bagi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Saya tuh salut sama Pak Kondrat loh saudara. Ya, semangat terus setiap kali ketemu saya sama suami, besok kemana ke sini. Selalu saya dinasehatin, selama Tuhan beri hidup kesehatan, layani Tuhan. Saya tuh kadang kalau di luar kota ngeluh capek sama suami. Capek banget nih, dia bilang, itu loh Pak Kondrat kan sering bilang, selama dikasih kesempatan layani Tuhan. Bener. Ya, kenapa saudara? Karena ada waktunya nanti. Tuhan bilang, selama masih siang bekerjalah. Untuk upah yang sampai pada kekekalan. Jangan cuma cari uang di bumi. Ya, cari uang dalam sampai kerajaan Allah. Karena akan datang saatnya malam, kata Tuhan. Di mana kamu tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Malam itu bisa bicara tentang kiamat, bisa bicara tentang kematian. Ketika Hizkia divonis, engkau akan mati, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Hizkia berbalik di tembok kamarnya, dia menangis sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku ini telah hidup melakukan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, berikan aku kesempatan, perpanjang umurku. Karena dia hidup melakukan kehendak Bapa. Makanya Tuhan perpanjang berapa tahun? 15 tahun. Tapi 15 tahun itu kan enggak 15 tahun. Kita buat tidur berapa jam? 8. Buat makan, buat apa? Taruhlah separuhnya saudara. Satu hari 24 jam itu enggak 24 jam kita bisa pakai untuk berbuah bagi Tuhan. Setengah harinya itu kita pakai buat tidur, makan. Jadi kalau 15 tahun berarti tinggal berapa tahun? 7. 7,5. Ya, tinggal 7,5 tahun loh. Nggak banyak waktu. Mari kita terus berbuat, Tuhan kuduskan aku. Ya Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima saudara di sana. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan rutinitas kita yang dilihat Tuhan. Buah hidup kita. Kau yang tadinya pemarah sekarang gak pemarah lagi. Kau yang tadinya tukang selingkuh sekarang gak selingkuh lagi. Yang tadinya homo sekarang gak homo lagi. Yang lesbi sekarang gak lesbi lagi. Yang tadinya kepahitan sekarang gak kepahitan lagi. Engkau penuh pengampunan. Loh saudara, saya ketemu banyak orang. Di Bali kemarin, Ibu terima kasih Bu, saya belajar dari khotbah Ibu. Gara-gara dengar khotbah Ibu sekarang saya mengampuni. Loh itu yang Tuhan mau. Banyak orang sekarang melayani ke gereja, jemaat di Efesus. Tapi mereka sudah gak berbuah. Karakternya itu loh gak berubah. Tapi rajin pelayanan. Pelayanan jalan terus, ke gereja jalan terus, semua baik, semua ini. Tapi Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi. Kerinduan untuk terus dipulihkan, dikuduskan Tuhan ini hidupku Tuhan. Masihkah kita punya kepekaan di hati ketika engkau marah sama suami, sama istri, sama anak. Masih ada suara gak di hatimu yang berkata, kau tuh dosa. Gak usah tanya-tanya pendeta. Bilang Roh Kudus, aku mau aktifkan lagi. Suara itu di hati. Ketika aku melakukan sesuatu yang gak berkenan, engkau bicara, Roh Kudus bicara. Amin saudara. Bicara. Saya tuh kemarin, ya, saya ngomong ke suami, aku mau ulang tahun loh, aku mau minta sesuatu.
Baru kali ini loh aku minta sesuatu. Ya, terus suami saya bilang, minta apa? Minta ini, saya kasih tunjuk. Harganya berapa? 50 juta. Suami saya diam dan ngomong gini, tanya Tuhan aja. Aduh, itu perkataan yang sangat menusuk, amat dalam. Kalau dia bilang oke, kan saya langsung oke. Tuh Tuhan bilang kan tunduk pada suami kan. Kalau suami ngomong iya, iya toh berarti. Ini jawabannya tanya sama Tuhan. Terus saya ini berunding dengan Tuhan di hati. Tuhan, bolehlah Tuhan ya. Aku ini kan nabur, yang aku tabur tuh lebih banyak loh. Baru kali ini loh aku punya keinginan yang termahal bagiku tuh 50 juta loh Tuhan. Teringang-ingang suara suami saya, tanya sama Tuhan. Kan kamu punya Roh Kudus. Saya tuh tanya sama Tuhan, saya tanya sama Roh Kudus. Jawabannya enggak boleh loh. Enggak boleh. Saudara tahu saya sambil menangis di kamar mandi, saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang Tuhan, aku tuh bisa loh beli loh Tuhan. Tapi kenapa kau bilang enggak boleh? Enggak boleh. Loh ini kan enggak ada yang tahu toh saudara. Bahkan suami saya enggak tahu kan. Besoknya suami saya tanya lagi, jangan maksa loh, tanya Tuhan. Dia enggak tahu saya ini sama Tuhan sudah berproses, saya menangis-menangis. Ya saya bilang, enggak usah ngomong, aku udah tanya. Dia pikir saya tetap mau beli. Beneran, tanya baik-baik loh sama Tuhan. Diulangi lagi, aku udah tanya kok. Sambil nangis lagi saya. Tanya bener apa enggak? Bener. Tuhan bilang enggak boleh. Puas. Saudara, ya. Tapi itu loh yang Tuhan mau tuh begitu. Cinta mula-mula tuh kamu tuh apa tuh tanya Tuhan. Tanya Tuhan, kelihatannya sepele saudara. Ya, tapi Tuhan bilang, ya itu berarti loh kalau buat bantu orang, buat nolong orang, saya tuh jengkel, jujur jengkel saya dengar suara itu. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, itu loh, jangan kamu tinggalkan kasihmu sama Tuhan tuh yang mula-mula. Kamu boleh pelayanan hebat, tapi kalau kamu udah gak peka buat apa? Amin. Buat apa saudara? Ya, buat apa? Ayo kita kembali kepada Tuhan. Ya, berlutut di kaki Tuhan. Jangan sampai dia bilang bertobat. Lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Dulu kita pertama kali bertobat kan kita tanya sama Tuhan. Kita mau apa-apa tanya, kita datang sama Tuhan. Sekarang kok mau melakukan apa sendiri, gak pernah doa. Minta tanda apapun loh saudara. Dalam hal apapun, kalau engkau mengasihi Tuhan, kau tanya sama Tuhan. Apapun. Berbisnis apapun tanya sama Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu. Kalau kaki dian diambil artinya apa? Binasa kita. Kaki dian itu cahaya Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau itu diambil artinya apa? Kita binasa saudara. Ya hati-hati Tuhan bilang. Kalau kita nggak bertobat, kita binasa loh. Waktunya habis saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, jangan hanya kita rutinitas ke gereja setiap minggu, pelayanan setiap minggu. Tapi lakukan ya dengan hati yang masih tetap itu pengudusan kita, pembenaran kita. Kita masih rindu suara Tuhan, kita masih tanya Tuhan, kita masih libatkan Tuhan. Kalau kau marah, denger gak Roh Kudus ngomong, dosa, dosa, dosa. Amin saudara. Kalau udah gak denger suara gitu lagi, bertobat loh. Betapa dalam kau telah jatuh. Tapi kalau engkau masih dengar suara Tuhan, ya kita masih tiba-tiba nangis. Kita bisa tiba-tiba Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tegur aku, terima kasih Tuhan, engkau ingatkan aku. Kita mau bilang di hadapan Tuhan hari ini, ku cinta kau Yesus. Kami mencintai engkau Tuhan. Ajar kami jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Karena kasih yang mula-mula itu yang Tuhan mau. Bukan soal kegiatan kita. Tapi apakah ada cinta sama Tuhan? Kita bangkit berdiri bersama saudara.